Rudi A. Hadir. Ferry Saputra. Hadir. Solehan. Hadir. Pendi Kurnianto. Hadir. Ahmad Abdul Latif. Hadir. Asyar. Asyar tidak masuk. Asyar kenapa ya tidak masuk? Masih sakit. Kemarin juga masih sakit ya? Ya, Asyar sakit. Ya, kita doakan ya semoga Asyar lekas sembuh. Jadi besok bisa masuk sekolah kembali. Ya, terus Eko Saputra. Eva Safitri. Nur Fadil. Ferdianti. Rudi B. Sofyan. Sofyan Mansur. Sofyan Hela Azhara. Nurdiran. Saiful Mukmin. Ya, nanti yang tidak masuk Azhar ya. Azhar masih sakit. Ya, sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Ya. Selamat pagi muridku. Baik. Apa kabar muridku? Baik. Apa kabar muridku? Apa kabar guruku? Apa kabar muridku hari ini? Sehat, semangat, ceria. Alhamdulillah. Terima kasih. Nah, kalian tadi pagi sudah sarapan? Sudah. Fadil sarapan pakai apa? Telur dadar atau telur ceplok? Nah, kalau nanti sosis. Ya, enak ya. Pagi-pagi sarapan pakai telur, pakai sosis. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran hari ini. Semangat ya? Semangat? Semangat. Ya, coba kamu buka buku bahasa Indonesia. Hari ini pelajaran bahasa Indonesia. Kalian buka halaman 150. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran ini ya. Yang pertama, nanti kalian dapat mengidentifikasi informasi pada paragraf pertama. Nah, kedua, kalian dapat menentukan tokoh cerita dalam teks bacaan. Ketiga, kalian mengidentifikasi sebab akibat dari permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar dalam teks bacaan. Yang keempat, kalian dapat menyampaikan pendapat cara mengatasi permasalahan sebab akibat yang terjadi pada bacaan tersebut. Nah, di halaman 150 terdapat apa ya? Bacaan yang berjudul Mbah Sadiman
pejuang penghijauan Wonogiri. Nah, coba Bu Guru ingin tahu, kalian maju ke depan secara bergantian, maju terus membaca satu paragraf, satu anak satu paragraf. Yang paragraf pertama coba Febriani. Maju yang mana bacanya? Masa depan dan pulau penghijauan Wonogiri. Masa depan dan pengembangan penghijauan dari Desa Genang, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Selama kurang lebih 20 tahun terakhir, ia mendedikasikan hidupnya untuk menanam ribuan lebih pohon di Bukit Besar. Hutan seluas kurang lebih 250 hektar dekat tempat tinggalnya. Bukit Ambiangan dan Gendol namanya. Dulu, hutan dari kedua bukit tersebut menghasilkan air yang melimpah. Namun, setelah pengelolaan liar yang dilakukan oleh warga untuk dijual, kayu bakar dan terjadi kebakaran hebat membuat hutan nyaris gundul. Hingga airnya makin mengering. Akibatnya, warga dan hewan ternak kesulitan mendapatkan air bersih. Ya, nah, yang paragraf kedua, soleh. Nah, paragraf kedua, yang lain menyimak ya. Untuk mengatasi kekeringan, warga Dimas menanam pohon beringin di lokasi yang tidak ada tanamannya. Ia melakukan dengan menyamai bibit pohon jati di pekarangan rumahnya yang kecil. Selain itu, ia juga mendapatkannya dengan cara menjangkau pohon beringin karena area yang ditanami sangat luas. Mas Adiman juga membuat jalan lintas barokah 1025 anak tangga yang dia gunakan untuk mendaki ke Bukit Gendol. Dia menyelesaikan pembuatan anak tangga tersebut selama 1 bulan penuh. Dia berkerjakan sendirian setiap hari dari pagi hingga sore. Di sepanjang jalan lintas tersebut dia juga sempat untuk menanam beringin dan tanaman-tanaman yang Untuk paragraf ketiga, Mary Saputra. Suaranya sing keras, Pak. Kesabaran bangsa Diman selama kurang lebih 20 tahun merawat 11.000 pohon yang ia tanam. Kini berbuah manis. Bukit Gendol dan Ambiangan hijau kembali. Air sungai dan sumber air di segala penjuru hutan terus mengalir. Air tersebut juga dapat dirasakan oleh 3.000 warga di 21 dusun di Kecamatan Purwokerto melalui pipa-pipa seadanya hasil subsidi pemerintahan setempat. Yang paragraf terakhir, Wendy. Pak. Perjuangan yang dijalani Nur Hadiman mendapatkan banyak apresiasi dari berbagai pihak yang mengenali raker Solo Award 2015 dalam kategori lingkungan hidup sebagai tokoh lingkungan hidup. Pada Juli 2016 dia bahkan menerima penghargaan Kalpataru sekaligus membawa Kabupaten Wonogiri meraih Adipura pada Agustus 2019 lalu.
Ia juga memperoleh penghargaan sebagai tokoh inspiratif Raisa untuk Aminda, penjaga bumi yang penuh kebijakan dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diserahkan di kantor desa Bilen. Selain itu, Mbak Sadiman juga menerima penghargaan dalam bentuk dana sebesar Rp 100 juta dari Bank BRI wilayah Yogyakarta atas dedikasinya terhadap lingkungan dan kemanusiaan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk mereka. Masih semangat? Masih. Nah, tadi dari bacaan yang telah dibacakan oleh teman-teman kamu ya tentang Mbak Sadiman, pejuang penghijauan dari Wonogiri. Ada apa ya di Bukit Gesang, Bukit Gendol? Ya, ada apa di Bukit Gendol dan Ampiangan? Apa yang terjadi? Kebakaran apa kebakaran? Loh, apa yang terjadi? Coba, ada apa dengan Bukit Gesang? Penebangan liar. Ya, di sini ya yang terjadi di Bukit Gendol dan Ampiangan itu adalah penebangan liar. Nah, kalau ada penebangan liar, seperti apa bukit tersebut? Jadinya, nah, mungkin yang tadinya seperti ini ya. Ini kan, misalnya ini Bukit Gendol lah ya. Nah, tadinya yang hijau, terus ketersediaan air juga banyak. Nah, setelah ada penebangan liar, Bukit Gendol dan Ampiangan menjadi Gesang, Gundul. Ya, jadi sebab akibat dari penebangan liar itu hutan menjadi gundul. Nah, kalau hutan sudah gundul, ini akibat penebangan liar ya. Akibat penebangan liar. Jadi hutan gundul. Ya. Terus apa lagi? Kalau sudah gundul menyebabkan apa? Kekeringan, tidak ada air. Terus apa lagi? Yo Mansur, apa? Kalau hutan sudah gundul terjadi erosi, bisa juga dengan banjir. Nah, ini akibat dari hutan yang gundul. Dan gundul akibat dari penebangan liar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, usaha Mbak Sadiman membuat apa tadi? Tangga yang sejumlah 1025 menuju ke Bukit Gendol dan Ampiangan itu alasannya apa? Alasan apa? Alasannya apa, Beb? Agar perjalanan lebih cepat, ya lebih cepat sampai. Jadi tangga yang 1025 tadi itu sebagai jalan pintas. Nah, apa yang dilakukan Mbak Sadiman selama menuju ke Bukit Gendol dan Ampiangan? Apa yang dilakukan? Menanam pohon beringin. Ya, yang dilakukan Mbak Sadiman itu menanam pohon beringin. Apa hanya pohon beringin saja? Tidak. Ada apa lagi? Ada tanaman. Ya. Nah, itu ya. Jadi usaha Mbak Sadiman itu untuk membuat Bukit Gendol menjadi hijau kembali. Jadi kalian sudah tahu ya sebab dan akibat
sebab dan akibat suatu permasalahan, ya, seperti tadi sebab penebangan liar akibatnya hutan menjadi gundul, sebab gundul akibatnya ya banjir. Nah sekarang coba kalian membuat kelompok menjadi 2 kelompok ya. Nah yang satu ini saja, yang satu kelompok sebab dan yang satu kelompok akibat. Ya coba gabung. Nah ini dibagi satu ya. Ini juga. Ini kelompok apa? Sebab. Dan ini kelompok akibat. Coba dari kelompok sebab mengajukan pernyataan, nanti yang kelompok akibat menjawab. Coba diurutkan dari Ferry silakan. Adik terjatuh. Ya, kelompok akibat Kakinya terluka. ya karena adik terjatuh akibatnya kakinya terluka. Terus maksud Bapak makan. kakak makan. Kenapa Pak? Oh ya, akap dari minyak. Terus Fatir, Persediaan air mengering. akibatnya persediaan air mengering. Yuk. Hewan ternak kesulitan air bersih. Terus Yayan, ya Sofyan. Hutan menjadi gundul. Hutan menyebab hutan menjadi gundul. Akibatnya apa? Akibat Persediaan air mengering. persediaan air mengering. Ada lagi? Apalagi kalau hutan tidak gundul? Yang bisa menjawab Eva? Terjadinya banjir. Ya, terus Andy? Adanya penebangan liar. Hutan menjadi gundul. Nah, sebab ada penebangan liar ya, hutan menjadi gundul. Terus Febri? Bapak menyalakan lampu. Ruangan menjadi terang. Ya. Ya, Ella. Kan mobil kempes. Mobil tidak bisa dibicarakan. Ya, bak mobilnya kempes akibatnya. Ya. Masih semangat? Sekarang ini tolong dikerjakan ya, cara berdiskusi. Ya, dikesan bersama-sama yang nulis siapa. Kalau yang jauh mendekat. Tulis Mas, dibaca dulu dan teliti ya, nanti dikerjakan. Isinya langsung di sini saja.
Jangan lupa. Waktunya 2 menit lagi. Ya, tinggal 2 menit lagi. Sudah? Ya, sudah. Tolong dikumpulkan. Satunya Pak. Satunya Pak. Ya, terima kasih. Sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Kita mengerjakan tolong dikerjakan dengan teliti, dibaca dulu soalnya. Kalian pilih yang mudah dulu.
Ya, silakan dikerjakan. Ya, ya. Dua menit lagi. Ya,
waktunya tinggal 2 menit. Sudah? Sudah. Sudah semua? Ya, tolong dikumpulkan. Semua ya? Nah, terima kasih ya. Kalian sudah mengerjakan soal-soal yang tadi Bu Guru berikan. Nah, untuk pembelajaran kali ini saya kira cukup sampai di sini ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terus tugasnya kalian itu membuka ya buku bahasa Indonesia halaman berikutnya tentang awalan kata pe dan akhiran an. Ya, tolong kamu pelajari di rumah. Nanti kita bahas bersama di pertemuan yang akan datang. Nah, sekarang terima kasih. Kalian boleh bersiap-siap dan berdoa. Pulang ya. Teman-teman dulu kalau sudah kelas tolong ya disiapkan. Lihat teman-temannya ada yang mau dulu. Bukunya jangan lupa masukkan ke dalam tas. Sudah? Ya, tolong disiapkan. Wa
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gantian baris yang sebelah sana. Ya. Terus belakangnya. Salam.